mau split bill cicilan plus cash apa bisa? Bisa banget. Halo, selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Di video kali ini kita lanjut ke series ngobrol santai. Tentunya ini adalah part ke-34. Jadi udah gak terasa udah 34 episode kita bahas terkait kartu kredit, Tokopedia Card, OVO Card, dan Next Card. Nah, kali ini di video kali ini tentunya saya sudah pilih pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber yang akan saya bahas di sini. Jadi buat kalian yang mungkin punya pertanyaan yang sama atau mungkin punya masalah yang sama, nah semoga video ini bisa menjadi solusi buat kalian. Nah, ini ada 3 kartu kredit di depannya. Oke, kita langsung bahas satu persatu aja pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, datang dari Kak, namanya berkomentar. Nanya gini, Kak, mau split bill cicilan plus cash apa bisa? Bisa banget. Jadi gini, case-nya gini, paling sering kita beli HP di Samsung, iPod, Digimap, Erafone. HP-nya harganya anggapnya 7 juta. Terus kalian mau 4 juta cash, 3 juta cicilan, bisa banget. Untuk caranya gimana? Kalian perlu ngobrol sama salesnya, sampein kalau mau belinya pakai split payment, jadi sebagian cash dan sebagian cicilan. Dan itu bisa 0% juga kok sampai 24 bulan. Jadi intinya bisa, tapi harus ngomong. Kalau nggak ngomong nanti salesnya nggak tahu. Oke, itu pertanyaan pertama. Dan berikutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua datang dari Kak Roger. Kak Rogernya gini, Min, tolong jawab, apakah alamat pengiriman kartunya bisa diganti alamatnya karena rumah saya tidak sesuai KTP? Jawabannya bisa banget. Jadi ketika kita ngajuin kartu kredit mungkin alamatnya salah, terus pas dikirim kok nggak nyampe-nyampe. Atau kita baru sadar setelah udah disetujui, wah alamatnya salah nih. Nah, itu kita bisa revisi, bisa perbaikin. Caranya gampang, kalian tinggal telepon call center dari Bank BRI, sampein bahwa alamat yang kalian tulis pada saat melakukan pendaftaran kartu kredit itu salah dan kalian mau merevisinya. Itu bisa. Dan saya kemarin pernah ngelakuin itu untuk kartu Next Card ini. Jadi ini kemarin alamatnya juga salah, tapi saya revisi gitu. Cuma konsekuensinya nanti pengirimannya agak lambat karena dari pihak ekspedisi itu akan mengembalikan dulu kartu kreditnya ke Jakarta, dari Jakarta dikirim lagi sesuai dengan alamat yang baru, alamat yang udah kita revisi gitu. Oke, itu pertanyaan kedua dan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Kak Roger. Ini sama juga ini ya, orang yang sama nanya gini, kalau ubah cicilan bulanan apakah harus pakai Brimo Bang? Jawabannya enggak bisa maksudnya. Jadi ngubah transaksi menjadi cicilan di kartu kredit itu enggak bisa pakai Brimo. Kalian ngubahnya pakai aplikasi namanya BRI Credit Card Mobile. Jadi di BRI Credit Card Mobile itu nanti kalian bisa ubah transaksinya menjadi cicilan. Cuma ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi minimal transaksinya itu 3 juta baru bisa kalian rubah. Nah, kecuali kalian emang transaksinya dari awal emang transaksi cicilan. Jadi ketika kalian gesek kartunya, masukin PIN, emang udah cicilan. Jadi kalau mau ngubah itu ada minimum transaksinya. Oke, itu pertanyaan ketiga. Dan selanjutnya pertanyaan yang keempat itu datang dari Kak Kevin. Kak Kevin naik gini, ini sama semua ya cara bayarnya untuk kartu kredit BRI termasuk Tokopedia Card juga. Ini caranya bagaimana? Ya, cara pembayaran tagihan kartu kredit semua BRI sama, kita pakai Brimo. Saya sih lebih tepatnya pakai Brimo. Jadi caranya untuk Tokped, untuk Next Card, untuk OVO caranya sama. Yang membedakan hanya nomor kartu kreditnya. Jadi urutannya sama, langkahnya sama. Nah, ketika kita masukin nomor kartu kredit, ya kita masukin nomor kartu kredit sesuai yang mau kita bayar. Kalau Tokopedia Card ya masukin yang ini, kalau Next Card masukin yang ini, kalau OVO masukin yang ini. Oh iya, saya bayarnya memang biasanya pakai Brimo, jadi jarang banget saya pakai aplikasi pihak ketiga kayak Tokped, Dana gitu. Saya paling senang pakai Brimo karena real time. Jadi begitu bayar dan langsung masuk ke sistemnya Bank BRI. Oke, itu pertanyaan keempat dan kita lanjut ke pertanyaan kelima, datang dari Kak Fernando. Kak Fernando nanya gini, pembelian melalui iBox Digimap apakah bisa? Bisa banget. Jadi kalau kalian mau beli dengan cicilan 0% beli iPhone pakai semua 3 kartu kredit ini, kalian bisa beli lewat iBox ataupun Digimap ataupun Eraspace. Itu bisa banget.
Dan yang pasti ketika kalian mau belinya cicilan 0%, sampein ya ke customernya, ke salesnya kalau kalian mau cicilan 0%. Biar nanti pada saat digesek di mesin EDC, statusnya itu udah diubah menjadi cicilan, bukan pembayaran penuh. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang kelima dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang keenam. Datang dari Kak Jody. Kak Jody naik gini. PIN-nya sama kayak waktu kita daftar Tokped ya. Jadi yang ditanyain Kak Jody itu adalah PIN ketika kita tarik tunai kartu kredit di ATM. Nah, ini pengetahuan baru juga buat teman-teman semua. Kalau kalian punya kartu kredit ini juga kalian bisa pakai untuk tarik tunai di ATM. Cuma konsekuensinya ada biaya admin dan ada bunganya. Ada biaya adminnya sih, ada biaya admin dan ada biaya bunganya. Dan itu boleh dibilang ya cukup mahal sih. Kalau emang nggak kepepet banget jangan tarik tunai. Tapi kalau emang kepepet dan harus tarik tunai, caranya kalian masukin kartu ini seperti biasa, seperti kalian masukin kartu ATM atau debit. Nah, untuk PIN-nya, kalau kalian benar-benar lupa, itu PIN-nya ini kalian bisa bikin lagi di aplikasi namanya BRI Credit Card Mobile. Di sana kalian bisa setting PIN tanpa harus masukin PIN lama. Mantap nggak? Setting PIN baru tanpa masukin PIN lama. Nah, itu nanti kalian pakai untuk tarik tunai di ATM gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, datang dari Kak Oscar. Kak Oscar nanya gini, Mas mau tanya, ini saya kan biasa pakai BRI cicilan 12 bulan. Semua produk yang saya beli ketika dijumlah cicilannya itu dalam 1 bulan hanya 3 juta. Tetapi kenapa muncul total tagihannya jadi 16 juta ya? Padahal tenor yang saya pilih 12 bulan semua. Kalau minimum bayar 800.000 dan saya bayar sesuai dengan hitungan cicilan saya setiap bulan yaitu 3 juta, ada dampaknya Mas. Jadi gini, akhir-akhir ini mungkin 3-4 bulan terakhir ini banyak sekali kasus ketika kita beli barang dengan sistem cicilan tapi ditagihannya masih tertagih penuh. Saya curiga Kak Oscar ini kasusnya juga sama. Jadi Kak Oscar belinya udah pakai cicilan, tetapi ketika sampai di tanggal cetak tagihannya itu belum keubah menjadi cicilan atau masih tertagih penuh. Solusinya kalau saya lihat di websitenya Tokopedia itu, yang pertama kita bisa abaikan tagihan yang belum terkonversi tersebut. Jadi anggap aja nih ya, ini kalau saya lihat skema ini seolah-olah tagihan yang belum terkonversi itu sekitar 13 juta dan tagihan rutinnya 3 juta. Nah, kamu bisa bayar 3 juta aja dulu. Nah, sisanya nggak usah dibayar. Atau nanti lihat bulan depan. Karena nanti harusnya di bulan depan itu udah terkonversi. Nah, ketika kamu dapat tagihan 16 juta, kamu bayar 3 juta, kan ada 13 juta yang nggak kamu bayar. Nah, nanti kamu cek di bulan depannya apakah tagihan itu udah terkonversi dengan benar menjadi cicilan atau enggak. Gitu. Cuma pastikan minimum payment dari kartu kreditmu itu di bawah 3 juta. Jadi konsepnya gini. Ketika ada tagihan yang belum terkonversi, caranya kamu bayar tagihan yang sesuai dengan transaksimu selain Tokopedia itu atau selain transaksi yang belum terkonversi itu. Nah, habis itu kamu lihat minimum paymentnya berapa. Jadi pastikan transaksimu atau pembayaranmu itu di atas minimum payment untuk menghindari skor BI checking yang jelek. Jadi kalau kamu bayar 3 juta tapi minimum paymentmu 2 juta ya nggak apa-apa, tetap aja 3 juta. Tapi kalau minimum paymentmu 3,2, walaupun tagihanmu harusnya cuma 3 juta, kamu bayarnya jangan 3 juta tapi 3,2 juga. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada skor kredit yang jelek atau tidak ada penilaian skor kredit yang tidak sesuai. Gitu. Jadi pastikan pembayaran itu di atas minimum payment. Nah, nanti di bulan depannya kita coba lihat ya apakah udah terkonversi menjadi cicilan atau enggak. Itu yang bisa kamu lakuin. Terus pastikan juga kamu telepon call centernya Bank BRI, sampaikan masalah ini dan biar ini dicatat dan ditindaklanjutin. Jadi nanti bulan depan kalau ternyata belum diubah juga atau masih muncul tagihan 13 juta itu, nah kamu bisa protes lagi atau bisa telepon call center lagi untuk menyampaikan keluhan ini gitu. Oke, itu aja yang mau saya bahas. Terima kasih banyak udah nonton sampai selesai dan salam sukses.